Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom, salam sehat selalu dari Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Nah, anak-anakku yang tersayang, bagaimana? Apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini dari pembelajaran minggu yang kemarin setelah kita Google Meet. Ya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari dari tema 2. Tema 2. Subtema. Stay ya, 2. Apa yang akan kita pelajari dari tema 2, subtema 2 untuk bahasa Indonesia, yaitu tentang teks petunjuk. Nah, anak-anakku, apakah teks petunjuk itu? Sebelum kita masuk ke teks petunjuk, mari sekarang kalian amati, karena kalian berada di rumah ya, kalian amati di dalam rumah kalian. Tentunya di rumah kalian itu ada beberapa alat rumah tangga seperti kompor, ya, kemudian panci, mungkin teflon, dan lain sebagainya. Ada juga alat listrik, ya, seperti ini, ada kipas angin, kemudian mungkin ada televisi, mungkin ada kulkas, dan seterusnya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian itu mengamati, kemudian berpikir tentang alat-alat rumah tangga dan alat-alat listrik yang kalian gunakan di rumah? Ketika pertama kali orang tua kalian, mungkin juga kalian, membeli sesuatu dari alat rumah tangga atau alat listrik tersebut, apa yang kalian amati pertama kali? Tentunya petunjuk cara menggunakan. Contoh saja ketika anak-anak membeli laptop. Bagaimana ini menggunakannya? Orang tua membeli kulkas baru. Bagaimana petunjuk penggunaannya? Pasti di sana ada. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama, yaitu teks petunjuk atau yang biasa juga disebut dengan teks prosedur. Ya, atau disebut juga teks prosedur. Ini sama. Nah, apakah teks petunjuk atau teks prosedur itu, anak-anak? Ya, karena ini bunyinya teks ya, berarti pengertiannya sebuah teks yang menunjukkan atau menjelaskan, ya, sebuah proses. Teks yang menunjukkan atau menjelaskan, tulis ya, adalah teks yang menunjukkan atau menjelaskan suatu proses. Suatu proses. Proses apa ya?
suatu proses dalam membuat atau mengoperasikan membuat atau mengoperasikan sesuatu ini tadi bisa tadi alat rumah tangga atau alat listrik ya, melalui langkah-langkah sistematis, secara sistematis atau teratur, secara ini pengertiannya cukup panjang ya. Jadi pengertian dari teks petunjuk atau teks prosedur adalah teks yang menunjukkan atau menjelaskan suatu proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui langkah-langkah secara sistematis atau teratur. Tujuannya apa, anak-anak? Kita membaca teks petunjuk atau teks prosedur itu tujuannya adalah memberikan penjelasan. Teks petunjuk itu memberi penjelasan cara menggunakan atau cara membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Jadi ini tujuannya nanti memberikan arahan, penjelasan ketika kita mau membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu dengan sejelas-jelasnya melalui langkah-langkah tertentu. Oke, sekarang manfaatnya. Ya. Nanti saya buatkan catatan saja ya, daripada saya menulis di sini, kalian mendengarkan dulu. Untuk catatan nanti biasa saya buatkan di PPT saja. Manfaat dari teks petunjuk atau teks prosedur ini, yang pertama, membantu mengetahui cara melakukan aktivitas tertentu. Misalkan ini, ada kipas angin. Kalau kita tidak tahu caranya melakukan aktivitas mengoperasikan ini, kipas angin ini cuma akan berdiri di sini jadi pajangan. Ya. Kemudian manfaat yang kedua, menggunakan suatu alat dengan benar. Nah, ada alat, tapi kita tidak tahu cara menggunakannya dengan benar, maka alat ini bisa menjadi rusak walaupun masih baru, ya kan? Kemudian yang ketiga, membantu untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Jadi ini nanti ada langkah-langkahnya ketika mau menyalakan kipas angin ini. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kemudian yang keempat, memberi petunjuk. Nah, biasanya kalau kamu beli kipas angin ini ada buku atau kertas petunjuknya, ada kertas atau buku garansinya. Ya tahu sampai berapa tahun itu ada. Jadi petunjuk mengenai cara melakukan sesuatu dengan urutan ini, sistematis, urutan yang teratur, yang jelas. Tuh. Jadi intinya ketika kita mempelajari petunjuk itu, maka kita bisa menggunakan alat ini dengan urut, dengan benar, sehingga alat ini akan berfungsi dengan baik. Itu. Nah, sekarang kita akan melihat dari teks petunjuk ini ada strukturnya. Pasti di situ kalau kamu membeli barang yang baru itu mesti ada tujuannya, barang itu dibuat apa, langkah-langkah menggunakannya bagaimana ya, dan seterusnya. Atau mungkin di sana ada semacam peringatan. Seperti kalau ibu beli panci teflon, jangan digosok dengan penggosok yang berupa kawat, harus dengan
busa yang halus. Nah, itu peringatan. Karena apa? Ketika teflon itu kita gosok dengan pembersih yang berupa kawat, dia rusak, sudah tidak bisa digunakan. Kalau itu dilanggar, ya risiko alat itu meskipun baru tidak bisa dipakai. Lalu sekarang untuk cirinya, ciri dari teks petunjuk. Ketika anak nanti membaca teks petunjuk, cirinya yang pertama disusun secara informatif. Jadi ada informasi yang disampaikan. Jadi ketika kamu membaca teks petunjuk itu ada informasinya, ada pemberitahuan tertentu. Lalu yang kedua, dijelaskan secara terperinci. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Yang ketiga, bersifat objektif. Objektif ya, jadi tidak menurut pandangan saya, pendapat saya tidak, tapi menurut alat yang akan kita gunakan ini. Sifatnya objektif, jadi untuk semua orang, umum. Kemudian ada isinya itu langkah-langkah. Dan kalimat yang digunakan untuk membuat teks petunjuk itu harus jelas, logis, masuk akal, gitu. Kemudian singkat. Jadi kalimatnya nggak perlu panjang. Untuk petunjuk itu singkat, jelas, logis. Jadi ini biasanya hanya satu kalimat gitu ya. Gitu. Nah, demikian anak-anak untuk pengetahuan kita dulu mengenai teks petunjuk. Sebelum kita lanjutkan ke jenis-jenis teks petunjuk, mungkin bisa kamu pahami dulu sampai di sini. Kamu bisa juga melihat dari bukumu nanti, dari buku tema 2, subtema 2 itu mulai halaman 50. Ya. Oke, ini tetap rekam. Terus apa ya? Ya. Ini kurang mundur nggak sih Bu? Maju mundur dikasih. Maaf. Nanti tolong. Langsung kira Kelihatan kok. Ayo, langsung ya. Oke, silakan. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa sambil melihat bukumu tema 2, ya. Tema 2 ini selalu beriman energi. Subtema 2 tadi halaman 51. Yo. Sekarang kita akan mempelajari jenis teks petunjuk. Teks petunjuk ini jenisnya ada 3. Ya. Yang pertama jenisnya ada 3. Itu teks petunjuk prosedur sederhana. Teks petunjuk sederhana. Lalu yang kedua itu teks petunjuk kompleks. Dan yang ketiga teks petunjuk protokol. Sekarang teks petunjuk sederhana. Namanya saja teks petunjuk sederhana ya. Berarti ini memperlihatkan tujuan, bahan alat, langkah-langkah, apa yang harus dilakukan itu dengan sederhana. Yuk, sekarang coba kalian perhatikan buku tema 2 kalian yang halaman 51. Cara membuat kipas kertas. Nah, ini anak bisa praktek di rumah ya. Siapkan petunjuknya. 1. Siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa dari kertas kartu, bisa dari majalah bekas, ini mungkin dari kertas ABS atau kertas-kertas yang lain. Ya. Kemudian ambillah lem kertas. Kalau tidak ada lem kertas bisa diganti dengan selotik.
Kemudian lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm, ini langkah pertama. Terus balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Jadi ini cuma dibolak-balik anak-anak. Ya, sampai semua terlipat. Nah, terus kalau ini nanti sudah terlipat semua, kemudian dilipat menjadi 2 bagian sama besar. Ini tinggal dilipat begini. Nah, ini jadi 2 sama besar ya. Belum dilem. Setelah itu lem di sisi kertas yang saling berhadapan di sini. Setelah itu kipas bisa dipakai, jadinya yang ini. Nah, ini petunjuk prosedur langkah-langkah ini sederhana. Nah, Nana sekarang kamu perhatikan. Ini kipas kertas bisa digunakan kalau digerakkan tangan. Ya kan? Kalau digerakkan tangan ini baru bermanfaat. Tapi kalau tidak ya dia cuma jadi pajangan. Sekarang anak-anak kita lihat untuk cara menggunakan ini kipas angin. Ya. Untuk menggunakan kipas angin berbeda caranya dengan kipas yang dari kertas. Sama-sama kipas. Kalau ini ya, ini kipas tradisional maksudnya. Ya. Kalau ini alat modern karena sudah menggunakan listrik. Nah, cara menggunakannya, cara memakainya, kalau ini tinggal memakai, tapi kalau ini tadi kan membuat dulu, baru dipakai. Nah, caranya untuk menggunakan kipas angin, entah itu yang berdiri, entah yang nempel di dinding, ya, itu atau entah yang kecil yang ditaruh di atas meja dan sebagainya, bisa dengan langkah-langkah yang jelas anak-anak. Misalnya, nih, ini kan ada kabel, ya, ada colokannya, colokan. Nah, untuk penggunaannya, yang pertama, colokkan stiker ini ya ke stop kontak. Stop kontak itu alat listrik yang ada lubangnya untuk memasukkan ini ke dalamnya. Ini kita masukkan, nah ini pastinya stop kontak ya, yang nempel di dinding yang ada lubangnya 2 itu. Setelah itu, yang kedua, tekan tombol on untuk menghidupkan. Kita lihat, ini ada hijau, ada timer, kemudian ada yang merah. Nah, kalau tombol on berarti yang hijau, ini kita tekan. Tarik tuas bagian atas agar kipas angin bergerak. Tuasnya ini ya anak. Biasanya di atas ini ya. Ini sudah lepas ini. Ini bisa turun, bisa naik ya. Kalau naik itu kalau turun itu berarti dia akan berfokus pada satu tempat saja. Terus atur kecepatan dengan menekan tombol angka 1, 2 atau 3. Kita lihat kita mau anginnya seberapa kencang. Kalau kita mau yang kencang sekali, bisa di sini ada tulisannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa ditekan ya mungkin ya. Langkah yang keempat, untuk mengatur kecepatan ini, kita bisa menekan di sini ada angkanya. Misalkan saya mau pakai yang 4 atau yang 5. Nah, makin kencang. Ya. 3. Nah. Kemudian kalau sudah tidak digunakan, jangan lupa anak-anak dimatikan, tekan tombol off. Kalau nanti mau menyalakan lagi, ulang seperti cara yang pertama. Ini penggunaan untuk alat yang namanya kipas angin. Kalau ini kalian tidak capek, karena apa? Pakai listrik.
Kalau ini kalian capek karena harus kipas-kipas dengan tangan. Nah, jadi dua alat ini sama-sama menghasilkan energi yang namanya angin, tetapi alatnya berbeda. Yang satu secara manual, yang satu sudah menggunakan listrik, dan petunjuknya juga berbeda. Di sini harus ada petunjuk pembuatan baru dipakai, di sini langsung petunjuknya untuk pemakaian. Nah, ini sederhana, jadi masuk yang tes petunjuk sederhana karena memang sederhana. Jadi langkah-langkahnya itu harus teratur, urut ya. Itu untuk jenis tes petunjuk yang pertama. Sekarang untuk yang kedua, tes petunjuk yang kompleks. Nah, kalau yang kompleks ini biasanya lebih banyak langkah-langkahnya, ya. Disampaikannya juga dengan agak pakai cerita, agak panjang kalimatnya. Misalkan kalau anak-anak melihat orang tua kita membuat eKTP ya, sekarang modelnya KTP elektronik. Nah, di sana ada petunjuknya. Mungkin di situ syaratnya yang harus mengajukan KTP dulu. Setelah itu ngisi formulirnya, padahal isian formulirnya itu banyak sekali, ya. Jadi sebelum membuat eKTP itu biasanya ada tujuannya, ada langkah-langkah di bagian awalnya, tujuan khususnya, terus ada sub langkahnya dan langkah terakhirnya apa. Jadi itu lebih kompleks, jadi lebih banyak yang harus dibaca, dipelajari untuk tes petunjuk kompleks. Contohnya tadi pembuatan eKTP, pembuatan akte kelahiran, pembuatan kartu keluarga dan sebagainya. Itu lebih rumit ya dibandingkan yang pertama tadi. Dan yang ketiga adalah tes petunjuk protokol. Nah, ini biasanya berupa kalimat perintah, ya. Misalnya petunjuk penggunaan komputer. Nah, untuk petunjuk penggunaan komputer ini masuk yang di protokol, bukan yang di sederhana, bukan yang di kompleks. Yang petunjuk penggunaan komputer itu yang pertama, kalau kita menggunakan komputer kan cara menghidupkannya dulu, langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian cara mematikan komputer. Kemudian cara menyambung komputer dengan internet misalnya. Ya. Misalnya yang pertama, cara menghidupkan komputer. Kalau komputernya itu sudah dihidupkan, lupa tidak dimatikan, juga akan rusak. Cara mematikannya pun nanti juga ada aturannya. Tidak langsung mati gitu, tidak. Ya, nanti juga bisa rusak. Tidak langsung dijabut colokannya. Nah, ini juga nanti membuat alat itu akan rusak. Contoh pertama, misalkan ya menghidupkan komputer, buka penutupnya, ya, atau cover pada monitor, printer, itu CPU-nya dicek dulu. Terus saklarnya itu harus tersambung dengan arus listrik. Terus ketika sudah dibuka, tekan tombol power. Ya. Setelah itu tunggu prosesnya, jadi nggak langsung nyala. Ya. Biasanya loading ya, tunggu dulu. Nah, setelah itu baru siap digunakan. Terus untuk mematikannya bagaimana? Ya, kalau tadi yang dibuka apa saja ditutup, disilang ya, ditutup semua. Setelah itu ke bagian yang ada tulisannya start dan seterusnya, ya. Kemudian cari untuk mematikan atau turn off komputer, ya. Tunggu sesaat, setelah itu mati, baru dicabut kabelnya, lalu ditutup lagi, diletakkan di tempat yang benar. Nah, ini anak-anak, jadi nggak langsung dijabut colokannya, atau mungkin langsung dimatikan, aplikasinya belum ditutup semua. Nah, ini akan membuat rusak nanti.
Ini saya kira anak sudah lebih paham ya, termasuk menggunakan HP. Nah, ini juga dalam kakak-kakaknya, cara menyambung ke internet bagaimana dan seterusnya, itu masuk pada petunjuk protokol. Nah, sampai di sini untuk jenis-jenis petunjuk atau prosedur ya. Anak-anak pasti lebih paham karena kalian hidup di zaman milenium, semuanya serba menggunakan alat komunikasi yang canggih, menggunakan listrik, tapi jangan lupa selalu kita hemat penggunaannya. Nah, untuk yang terakhir anak-anak, kita akan masuk pada teks petunjuk visual. Kemarin kita sudah belajar tentang alat komunikasi visual atau media visual, yaitu yang bisa dilihat dengan mata atau penglihatan, ya, atau indera penglihatan. Nah, di sini anak-anak kita akan mempelajari kalau petunjuknya itu berupa gambar. Tentunya gambarnya diurutkan dulu, baru kita lihat petunjuknya. Biasanya di alat-alat rumah tangga ya, itu kalau saya beli Magicom baru, itu ada gambarnya, lalu di sampingnya itu ada petunjuk penggunaannya. Itu kan, coba kamu tanya orang tua nanti. Ya. Nah, itu namanya teks petunjuk visual. Nah, terus untuk teks petunjuk visual ini kita tidak membaca ya, tapi nanti kita membuat teks petunjuk visual itu bagaimana anak-anak? Ada 4 bagian yang harus kamu pelajari. Bagian yang pertama itu adalah menulis petunjuk, persiapan menulis petunjuk. Di sini anak-anak harus tahu alat ini akan digunakan siapa, atau alat ini akan dipakai oleh siapa. Ini harus tahu, ya. Jadi kamu harus mengenal dulu siapa yang akan menggunakan alat ini. Kemudian alat-alat atau bahannya disiapkan, baru prosesnya. Misalnya kita mau membuat kue. Nah, membuat kue itu ada gambarnya, ada petunjuknya. Jadi, kue ini bisa digunakan atau dibuat oleh ibu-ibu atau remaja putri atau siswa-siswi. Nah, ini harus tahu dulu. Terus alat bahannya sudah disiapkan, apa saja. Kemudian prosesnya, ingat, dalam proses ini harus urut, ya, dan harus jelas. Misalkan, campur bahan-bahan dengan mixer, taruh di oven dengan suhu sekian derajat. Berarti harus jelas bahannya ini dicampurnya dengan mixer, berarti di mixernya mungkin bisa yang manual atau yang pakai listrik ya, lalu diletakkan di oven. Nah, ini kadang-kadang orang berpikir atau punya pendapat ya, kalau mereka juga harus meletakkan mangkok tempat mengaduk di oven. Nah, ini kan kurang begitu jelas. Jadi sebelum bahan ini masuk ke dalam oven itu dia harus masuknya ke loyang dulu atau ke mangkok. Jadi kalau petunjuknya itu hanya campur bahan-bahan dengan mixer, taruh di oven dengan suhu sekian derajat. Setelah bahan ini di mixer, dia diletakkannya di mana? Masa langsung di dalam oven? Kan hasilnya butuh ini tempat dulu, wadah dulu, entah mangkok, entah loyang, dan loyang pun diolesi pakai margarin atau tidak, itu harus dijelaskan. Kalau perintahnya cuma seperti itu nggak jelas. Jadi misalkan yang jelas campur bahan-bahan dengan mixer. Setelah jadi adonan, maka dituang ke dalam loyang. Loyangnya diberi olesan margarin terlebih dahulu, lalu masukkan ke dalam oven dengan suhu sekian derajat dalam waktu sekian menit. Nah, ini harus jelas. Ya, kalau cuma diaduk masukkan oven, wah nanti ovennya yang kasihan anak-anak. Masuk adonanmu masuknya ke ovennya jadi rusak nanti. Itu ya. Jadi prosesnya itu harus jelas, petunjuknya harus jelas untuk proses, karena ini pengaruhnya besar sekali terhadap hasil. Ya. Itu bagian yang pertama. Jadi sebelum kita membuat petunjuk itu harus persiapan dulu.
petunjuk membuat apa, untuk siapa, bahannya apa, alatnya apa, prosesnya bagaimana. Lalu yang kedua, mulai menulis. Nah, menulis petunjuknya. Ingat tadi, singkat, logis, jelas, ya petunjuknya itu. Kata-katanya cukup satu kalimat itu saja. Jadi tidak usah panjang-panjang. Bu, nanti ada beberapa nomor Bu, jadi 1 sampai sekian tidak masalah. Itu akan lebih memperjelas. Ya. Bisa anak-anak menggunakan kata penghubung, ya. Tapi yang penting jelas, singkat, dan logis, bisa diterima akal kita. Terus yang ketiga, menyusun petunjuknya. Jadi setelah menulis, nah petunjuknya ini mungkin nanti dituliskan langkah-langkahnya itu lebih cermat, lebih teliti, satu langkah satu kalimat tadi sudah ya. Kemudian mungkin bisa diberi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, atau A, B, C, D dan seterusnya. Ini menulis dan menyusun ini sama. Jadi perhatikan dengan betul langkah-langkahnya, urutannya. Dan yang terakhir, langkah yang keempat adalah menyelesaikan petunjuk. Jadi jangan lupa beri judul petunjuk penggunaan, misalnya kipas angin, atau bisa juga petunjuk membuat layang-layang, petunjuk membuat kue coklat, nah, kue coklat tanpa telur, kue coklat apa, nah itu lebih dijelaskan di judulnya bisa. Jangan lupa diberi judul ya. Kemudian kalau perlu gunakan gambar. Jadi tidak hanya tulisan, tapi yang saya katakan visual ya. Jadi ada gambarnya, terus sampingnya petunjuk, gambar, petunjuk, supaya apa? Si pembaca itu lebih jelas. Oh, seperti ini loh. Tadi misalkan kita buat kipas ini tadi, kalau di bukumu itu termasuk visual, itu ada gambarnya di sebelah kanan, petunjuknya sebelah kiri. Ini masuk teks petunjuk sederhana, tapi yang sudah visual. Anak-anak bisa juga lihat contoh yang lain di buku paketmu. Ini halaman 97 subtema 3 juga ada bagaimana membuat layang-layang. Nah ini teks petunjuk sederhana, tetapi di sini ada visual, jadi akan lebih jelas cara membuatnya. Letakkan bambu secara menyilang, ini sudah ada gambarnya. Cuma ini belum ada urutannya nomor 1, 2, 3 ya. Jadi nanti di gambarnya ini juga diberi nomor supaya lebih jelas. Tidak hanya kata-katanya, kalimatnya yang diberi nomor, tapi juga gambarnya. Atau kalau perlu gambar, petunjuk gitu. Nah, itu anak-anak tentang petunjuk atau prosedur. Jadi kalian sekarang sudah bisa ya memahami petunjuk, urut-urutan, langkah-langkahnya menggunakan alat rumah tangga atau alat elektronik. Dan kalian juga bisa membandingkan antara alat rumah tangga yang satu dengan yang lain, alat elektronik yang satu dengan yang lain ya. Misalkan di rumah orang tua masih punya kompor minyak tanah, tapi juga punya kompor gas. Nah, ini juga beda, cara petunjuk penggunaannya juga beda, ya kan? Kemudian mungkin ada dulu orang kalau menanak nasi pakai gendang, sekarang pakai nyeclong. Ini ada petunjuknya sendiri menggunakannya karena berbeda. Nah, ini kalian bisa pelajari dari rumah, dan anak ini termasuk materi yang nanti akan digunakan untuk persiapan PTS minggu depan. Semoga anak bisa belajar dengan baik. Nanti akan saya juga kirimkan catatannya supaya kalian bisa belajar. Setelah ini nanti anak-anak melihat video, kemudian ada latihan soal di GC. Silakan kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga minggu depan ketika anak-anak mengerjakan PTS nilainya sudah dibuat. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Ada kurang lebihnya buat minta maaf. Selamat belajar, ya, tetap semangat
belajar dari rumah. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.